semuanya. Halo semuanya. Rame-rame kayak gini mau ngapain sih? Jadi hari ini kita mau ngebahas tentang sejarah Monas dan juga apa aja sih di dalam Monas. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, kita mau perkenalan nama dulu nih. Nama saya Fitri Andiani. Nama aku Sasi Kirana. Nama aku Dinda Olivia. Nama aku Nazwa Nurul Fatimah. Jangan lupa saksikan terus videonya. Oke, langsung aja kita bahas tentang Monas. Jadi, Monumen Nasional atau yang lebih sering dikenal sebagai Monas ialah ikon paling terkenal di Indonesia. Monumen ini melambangkan sebagai perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari penjajah. Dirangkum dari berbagai sumber, gagasan pembangunan Monumen Nasional ini dicetuskan oleh I.R. Soekarno yang ingin membangun monumen megah. Jadi, adanya inspirasi ini karena adanya monumen-monumen besar di dunia. Salah satunya adalah Menara Eiffel di Prancis dan Washington di Amerika Serikat. Pada tahun 1955, panitia khusus ditugaskan untuk merancang pembangunan Monas dan dibuat semenarik mungkin. Pemerintah mengadakan sayembara nasional yang melibatkan para arsitek berbakat dari seluruh Indonesia. Dari beberapa desain yang sudah masuk, akhirnya dipilihlah konsep dari arsitek terkenal bernama Freddy Silaban yang juga merancang adanya Masjid Istiqlal. Kenapa dipilihnya desain dari Freddy Silaban? Karena desainnya menggabungkan antara budaya Indonesia dengan gaya modern. Monas juga memiliki tinggi 132 meter dan dibangun oleh struktur beton bertulang. Puncaknya dihiasi oleh lidah api emas yang beratnya mencapai 50 kg. Itu juga melambangkan semangat pejuang bangsa Indonesia yang tak pernah padam. Proyek ini memakan waktu selama 14 tahun dan diresmikan pada tanggal 12 Juli 1975 dan diresmikan oleh Soeharto. Sejak saat itu, Monas atau Monumen Nasional digunakan sebagai salah satu destinasi wisata Indonesia yang paling populer. Monas bukan hanya sekedar bangunan yang tinggi dan megah, tapi juga memiliki banyak filosofi di dalamnya. Bentuknya yang menyerupai seperti lingga dan yoni mencerminkan keseimbangan antara maskulinitas dan feminitas, dan juga melambangkan kesuburan dan kemakmuran bangsa. Pada bagian dasar Monas berbentuk persegi yang menggambarkan kestabilan dan kekuatan, sementara puncaknya yang runcing melambangkan cita-cita bangsa Indonesia yang tinggi. Pembangunan Monas dimulai pada tanggal 17 Agustus tahun 1961. Bertepatan sekali dengan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-16 Republik Indonesia. Proses konstruksi ini tidak mudah karena menghadapi banyak tantangan teknis dan finansial. Pada masa itu, Indonesia sedang dalam ekonomi yang belum stabil, sehingga pendanaan proyek menjadi landasan besar. Namun, dengan tekad yang kuat, pembangunan tetap dilanjutkan oleh para tenaga kerja dan insinyur terbaik di Indonesia. Nah, kita udah nih yapping tentang sejarah dari Monas. Selanjutnya, kita mau nih ngebahas apa aja sih yang ada di sekitar Monas. Jangan lupa nih, saksikan terus nih ya. Nah, aku mau ngebahas dulu nih apa aja sih yang ada di sekitar bagian luar Monas. Nah, di sekitar luar Monas itu terdapat lapangan atau taman tuh yang bisa kalian gunakan buat olahraga, buat piknik, atau misalnya kalian lagi stres banget nih, butuh refreshing, kalian bisa banget datang ke Monas biar otak kalian atau pikiran kalian bisa adem. Terus juga di Monas itu ada fasilitas trotoar ya yang bisa digunakan orang yang sedang berjalan dengan nyaman dan aman. Terus juga di sekitar Monas ada kayak kuliner gitu yang tentunya enak. Pasti enak banget. Nah, misalnya nih kalian capek jalan kaki, kan Monas luas ya. Monas tuh luas banget. Jadinya kayak kalau misalnya kalian capek jalan kaki udah pegel, kalian bisa banget gunain mobil kereta listrik yang sudah disediakan sama pihak Monasnya. Terus kalau misalnya kalian pengen nih ngejelajah di dalam Monas, kalian bisa membeli tiket dengan harga kisaran 3.000 hingga 24.000 rupiah. Nah, kita udah tahu nih apa saja yang ada di luar Monas. Sekarang kita akan membahas tentang fasilitas-fasilitas yang ada di dalam Monas. Yang pertama itu Museum Sejarah Nasional Indonesia. Museum Sejarah Nasional Indonesia terletak di dasar tubuh Monas yang isinya itu tentang replika sejarah Indonesia yang berawal dari prasejarah hingga masa Orde Baru. Nah, selanjutnya juga ada ruang kemerdekaan yang terletak di dalam Cawan Monas yang menyimpan simbol-simbol kemerdekaan seperti naskah asli proklamasi dan juga bendera merah putih serta lambang negara. Lalu ada juga peta Indonesia yang berlapis emas. Lalu selanjutnya juga ada ruang penyimpanan yang menyimpan sejarah Indonesia.
Lalu, Puncak Monas memiliki ketinggian kurang lebih dari 115 meter. Di sini semua pengunjung kota Jakarta dapat melihat keindahannya dengan teleskop. Nah, yang terakhir tuh ada lidah api atau bagian Monas yang paling atas. Nah, lidah api ini bentuknya tuh kayak apa ya? Kayak obor yang dilapisi emas kurang lebih 50 kg. Wah, itu berat banget sih, ya kan? Nah, lidah api ini melambangkan dari perjuangan bangsa Indonesia yang tidak pernah padam. Layaknya masyarakat Indonesia yang semangat terus nih untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, lidah api ini juga memiliki simbol pertahanan bangsa Indonesia yang kepribadian bangsa Indonesia yang dinamis dan juga berkorban. Nah, kita udah sampai nih di penghujung video. Kita udah dari tadi udah yeping tentang sejarah Monas dan juga apa aja sih yang ada dalam Monas. Semoga hasil yepingan kita ini bisa menjadi manfaat ya buat kalian. Kayak kalian bisa tahu nih, abis nonton video kita kalian bisa tahu sejarah tentang Monas. Maaf ya kalau misalnya ada kesalahan kata dari kita. Terima kasih ya teman-teman sudah mau mendengarkan yepingan kita. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Dadah! Juga Monas memiliki banyak filosofis yang mendalam. Bentuknya yang menyerupai seperti lingga dan yan. Ya, ya nih bener-bener